Nah, Ramadan akan didik kita untuk ini, supaya kita tahu, udah nggak usah khawatir, terus saja berbuat baik, tiba air yang mengalir, akan muliakan kita nanti insya Allah. Makanya dikatakan sama Rasul, laisa syiamu min akli wasyarab, innama syiyam minal lagwi warafas, fa in syabaka aw jahila alaika. Sampai-sampai kalau ada yang menyakiti kamu, menjolimi kamu, baik dengan kejahilan maupun dengan kesengajaan, faqul sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini kembali Allah mudahkan kita berjumpa dalam kegiatan langsung pagi yang sudah mulai membahas tentang serba-serbi Ramadan, siap-siap kita buat bulan Ramadan. Kita nggak pengen berulang lah Ramadan yang lampau yang sudah kita rasakan dan kita melaksanakan sekian banyak ibadah yang diperintahkan. Tapi kita nggak bisa seperti yang Allah targetkan gitu lah. Kata Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti diwajibkan orang sebelum kalian berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Ada perintah dan syariat, kita ini disuruh bertakwa kepada Allah. Ya, dengan cara membaguskan iman dan melaksanakan syariat. Nah, kebetulan syariat yang kita bahas ini sekarang berkaitan dengan Ramadan. Nah, makanya orang kalau udah berpuasa di bulan Ramadan, ya muqaddimahnya pasti iman yang dirapikan. Ya kalau cuma sekedar puasa atau melaksanakan segala kegiatan-kegiatan yang dijanjikan lipat gandaan pahala selama Ramadan, ya siapa juga sudah melakukan mungkin kali ya. Siapapun sudah melakukan. Tapi demi Allah, tidak semua orang bisa memetik hasil dari ibadah yang mereka lakukan. Sementara sering disampaikan bahwa Allah itu sangat menyukai melihat bekas nikmat, bekas ibadah pada diri seorang hamba. Nah, kalau Ramadan merupakan sebuah nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kemudian selesai Ramadan dia nggak bisa petik, rugi. Nah, di sini kebetulan ada beberapa hadis nih yang menjelaskan tentang nanti kalau udah masuk bulan Ramadan, dan semoga kita semua masuk bulan Ramadan, kita ibadah bareng-bareng nanti insyaallah ya. Di situ dijelaskan, ada riwayat dari Abi Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi azza wa jalla hajatun ayada ta'ama wa syaraba. Kata Rasul gini, ini hadis riwayat Imam Bukhari, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, jadi ucapannya bohong, tingkah lakunya juga pura-pura gitu. Orang yang suka pura-pura nih, pura-pura sayang, pura-pura perhatian, pura-pura lah judulnya, pura-pura semuanya. Man lam yada' qaula zur wal amalu bih, orang yang tidak meninggalkan ucapan maupun perbuatan dusta. Karena hidup ini kan apa adanya, hidup ini ala zifi. Jangan direkayasa, suka bilang suka, enggak bilang enggak suka. Apa yang direkayasa? Orang hidup cuma sebentar kok, adanya kepura-puraan. Islam enggak pura-pura gitu. Falaisa lillahi azza wa jalla hajatun ayada ta'ama wa syarabahu. Allah tidak akan peduli dengan puasa, dengan dia tidak makan dan minum dari pagi hingga sore. Allah enggak peduli. Harusnya kan Allah peduli. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kita sampaikan kemarin ya, asyamu Al-Quran wasyamu ya'tiyani yaumal qiyamah bisyafa'ah. Quran dan puasa ini datang ke Allah meminta untuk memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Sampai puasa mengatakan, ya Rabbi manatu akla wa syahwah fasyafi'ni fihi, aku mencegah dia tidak makan, minum,
dan tidak melampiaskan syahwatnya ketika siang karenamu ya Allah. Jadikanlah aku pemberi syafaat. Ini artinya Allah akan berikan pahala buat orang yang betul-betul bisa meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya ketika puasa di bulan Ramadan. Harusnya kan begitu. Tapi ini nggak dapat. Loh kok nggak dapat? Iya, karena la yada'hu qaula zur wal amalu bih. Dia tidak tinggalkan ucapan maupun perbuatan dusta. Hidupnya pura-pura, hidupnya belaga-belaga, hidupnya nggak berani mengatakan yang hak. Qul haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit rasa. Hati-hati. Ya, hadis yang kedua, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ahad aw jahila alayka faqul inni shaim inni shaim. Kata Rasul dalam sebuah riwayat Ibnu Khuzaimah Al-Hakim dengan sanad yang sahih mengatakan bahwa laisa siyam, ya, bukanlah dikatakan puasa, minal akli wasyarab, dari menahan diri dari yang namanya makan dan minum, tetapi yang namanya puasa ini menahan diri dari kata-kata yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor. Maka jika ada orang yang mencacimu, melakukan tindakan bodoh kepadamu, katakan inni shaim inni shaim. Sampai segitunya loh. Jadi kata Rasul, laisa siyam minal akli wasyarab. Puasa itu bukan cuma sekedar nggak minum nggak makan, bukan cuma sekedar nggak makan nggak minum, ya. Innama siyamu minal lagwi warrafas. Tapi yang namanya puasa itu bisa gak kamu nggak berkata perkataan yang jorok, yang keji, yang buruk, dusta, bisa gak? Ini baru bicara ucapan ya orang Islam ya. Nggak boleh berkata keji, menyakiti orang, berbuat zalim. Makanya apalagi yang namanya menodongkan senjata, pasang bom bunuh diri, menggiring massa buat mencaci maki pemerintah. Nggak ada di Islam tuh, nggak ada rumus yang kayak begitu, nggak ada. Bahkan syariatnya kalau nggak bisa merubah dengan tangan, merubah dengan lisan. Kalau nggak bisa ya dengan doa. Islam ini agama yang nggak mengajarkan kelelahan. Ini tidak. Sekarang aneh, ya. Orang-orang yang punya adat tradisi buruk di sebuah negeri, ketika datang kebenaran menyampaikan hal-hal yang baik, fitnah ditebarkan. Waduh, dahsyat sekali. Ya, terjadi gak? Terjadi sekarang. Ustadz yang menyampaikan kebaikan, kebenaran, kemuliaan dianggap radikal, dianggap keras. Kenapa dibilang keras? Karena merusak kebiasaan tekniah mereka. Mereka terkritik dengan masalah korupsinya, terkritik dengan masalah penentangan dengan syariatnya, penyimpangan mereka pun terkuak. Mereka takut, mereka hembuskan fitnah. Ayo masuk ke parlemen, ayo berada di posisi-posisi yang layak untuk bisa mencegah ini semua. Terjadi tidak terjadi. Nasihat-nasihat menjelang Ramadan dianggap sesuatu yang menakutkan. Kalau perlu panitianya ini diberangus, dimusnahkan panitianya. Nggak perlu ada nasihat-nasihat Ramadan. Astagfirullahaladzim. Wah, ini sih sudah melawan syariat. Kalau melawan syariat ya melawan Allah. Ya kita liatin aja orang-orang kayak begini. Jadi kayak ingat surat Al-Alaq gitu ya. Orang-orang kafir ini, wa matafarraqal ladina, orang-orang yang ahlul kitab ini, mereka tafarruq. Kenapa? Ketika datang syariat, menjelaskan syariat kepada mereka. Wa matafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Mereka tafarruq, mereka berpecah belah kayak kebakaran pantatnya, betul-betul ya, kebingungan mereka. Aduh, gimana nih? Ini ada orang-orang seolah masuk ke parlemen kita nih, masuk ke negeri kita. Urusannya korupsi kita bisa hancur gara-gara mereka. Penyimpangan kita akan ketahuan, kebongkar nanti. Mereka kayak orang-orang ketakutan. Nah, Ramadan akan didik kita untuk ini, supaya kita tahu, kita nggak usah khawatir, terus saja berbuat baik, air yang mengalir.
akan muliakan kita nanti insya Allah. Makanya dikatakan sama Rasul, laisa syiamu min akli wasyarab, innama syiyam minal lagwi warrafas. Fa in syabaka aw jahila alaika, maka sampai-sampai kalau ada yang menyakiti kamu, menjolimi kamu, baik dengan kejahilan maupun dengan kesengajaan, faqul inni imrun shaim, katakan aku orang yang sedang puasa. Inni imrun shaim, aku sedang berpuasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak tergolong nih ya, kita jadi orang yang betul-betul paham, nggak terjebak dalam kesalahan. Beliau sudah mengatakan, rubbas shaim kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Dalam riwayat lain mengatakan, rubbas shaim hazzuhu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapatkan cuma rasa haus dan rasa lapar. Nah, kita nggak pengen. Jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Makanya nggak ada yang menjangan kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan sekarang ini yang kita akan berjumpa sebentar lagi. Persiapkan diri kita semaksimal mungkin. Wabil khusus berkaitan dengan iman. Karena yang Allah panggil cuma orang beriman, nggak setiap manusia. Ya, manusia bisa berpuasa, tapi setiap orang tidak bisa dikatakan mengambil kemuliaan puasa, karena cuma orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Setiap orang punya rezeki, nggak setiap orang punya gaji. Nah, kita pengen digaji sama Allah dengan bahasa Allah, fa'ili wa ana ajzibi. Puasa milikku, aku yang bakal menggajinya, langsung memberikan langsung hadiah. Kalau kira rezeki, semua dapat rezeki, insya Allah dapat nikmat. Orang yang berpuasa, lis-shaim farhatan yafrahuma, mungkin punya kedua kemuliaan, bahagia mereka, bahagia ketika menjelang berbuka, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Tapi kalau memetiknya ini, wallahu a'lam. Nabi mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira taqaddama min dzambi. Orang yang puasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan dan ihtisab, hitungan pahala. Lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan berikan balasan, ampunan dosa-dosa yang telah lampau akan dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat itu insyaallah ya. Baik. Baiklah jamaah Allah muliakan, langsung pagi kita pada pagi hari ini itu saja bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, 1-2 penanya silakan. Akhirud da'wana anil hamd. Jadi gini jamaah, yang penting dengan bagusnya iman ini kita berpuasa seperti orang lain yang berpuasa, kama kuti waladina min qablikum ini. Kemungkinan la'allakum tattaqun itu akan terasa gitu kan. Ya, akan terasa. Jangan malah menjadi orang yang sombong dengan ibadah puasa yang dilakukan, jangan, itu nggak diinginkan. Ustadz, bagaimana dengan kondisi saat ini, saat COVID, iman terasa turun, jarang sholat di masjid, mohon sarannya. Kenapa jarang sholat di masjid? Kan udah ada prokes sekarang. Terus buat apa? Ya? Buat apa ada hand sanitizer, adanya masker, adanya jaga jarak? Antum masih males, masih takut ke masjid? Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Adanya vaksin sudah mana, itu semua harusnya mengembalikan keadaan normal, harusnya ya bertahap. Tinggal bagaimana kita merasa nyaman kembali dengan kondisi yang ada. Udah 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun ya, Ramadan ketemu Ramadan loh. 2 kali Ramadan kita berjumpa dengan pandemi, harusnya sudah ya, kecuali kalau nggak ada solusi. Ini kan sudah ada solusinya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang bakal dimanfaatkan oleh orang-orang yang menari-nari di atas penderitaan yang ada. Nggak usah khawatir. Semoga Allah menjaga kita semua insya Allah dengan prokes yang sudah ada. Transisi tetap laksanakan ibadah di masjid ya. Baik, nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Ikhlas ya, insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.